Kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dalam acara Galeri Opini. Nah, kali ini saya beruntung karena saya bisa berbincang-bincang menghadirkan seorang dokter yang juga merupakan sekretaris jenderal ya, yang merupakan sekretaris jenderal dari organisasi dokter yang baru terbentuk, namanya PDSI, begitu. Nah, kita akan berbincang-bincang soal kesehatan, soal kenapa PDSI ini berdiri, dan juga berbagai macam persoalan yang menyebabkan terjadi polemik yang luar biasa di publik belakangan ini terkait dengan konflik antara ID dengan Dr. Terawan, antara ID dengan PDSI yang baru terbentuk. Pertanyaannya, ini sebetulnya apa sih masalahnya, atau saya bisa mengatakan ada masalah nggak dengan ID itu sehingga PDSI harus terbentuk? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sebastian. Jadi sebenarnya kita ini tidak ada perseteruan ya. Sebenarnya ini menyangkut prinsip aja sebenarnya ya, karena memang PDSI yakin asosiasi medis itu seperti di luar negeri, di mana sebenarnya tidak berurusan dengan wewenang negara sebenarnya kan. Jadi harusnya asosiasi medis itu tidak berhubungan dengan rekomendasi izin praktek lah. Hanya Indonesia satu-satunya di mana asosiasi medis memberikan rekomendasi. Iya. Hanya satu-satunya. Iya. Kemudian juga ya istilahnya yang lain kayak semacam standarisasi lah ya, standarisasi suatu bidang spesialisasi itu perlu atau tidaknya muncul gitu atau disahkan gitu. Itu harusnya bukan wewenang dari asosiasi profesi. Jadi asosiasi profesi itu kalau di luar negeri seperti American Medical Association ya atau British Medical Association, mereka itu serikat pekerja dokter. Nah, oleh karena itu PDSI memposisikan diri sebagai serikat pekerja dokter. Ya, jadi kami memang bukan tandingan ID jadinya. Karena kalau kami tandingan ID tentu kami mau wewenangnya sama atau bahkan lebih malah kan. Nah, jadi memang kami ingin luruskan itu dulu ya. Ini juga sudah kami komunikasikan juga dengan teman-teman di ID. Dan tentunya kami juga berharap ID pun seperti kami. Udahlah, saya bilang teman-teman itu terutama senior di ID, kita balikan ke negara daripada kita ribut ya. Karena keributan ini bukan hanya gara-gara Dr. Terawan aja. Sebelum-sebelumnya udah sering, hampir di beberapa kali muktamar tuh ribut sampai polisi maju ke depan. Kemarin lihat kan di muktamar Aceh juga sama, sampai harus diamankan oleh polisi. Ini lama-lama udah kayak partai politik gitu kan. Jadi karena apa? Karena urusan pendidikan, perizinan itu digabung satu dengan, jadi kita tuh bingung, ID itu sebenarnya serikat pekerja dokter atau organisasi profesi yang mulia kayak kumpulan guru besar atau majelis hakim gitu kan. Kita bingung, jadi itu kecampur semua di situ. Dan di salah satu media saya sudah bilang, apakah itu salah ID? Enggak juga. Karena wewenang itu memang diberikan undang-undang. Terlepas dari SOP-nya itu melenceng ya, mungkin senior-senior ID zaman dulu lebih baik gitu ya. Tapi seiring zaman terjadi beberapa penyimpangan lah istilahnya oleh oknum-oknum gitu ya. Nah, kita sekali lagi katakan oknum ya, bukan organisasinya. Tapi ketika kita lihat seperti ini kan berarti ada celah ya, bahwa wewenang sebesar ini ibaratlah kalau kita di filsafat juga atau di Bapak juga sering belajar komunikasi politik kan kita tahu istilah ini ya. Power tends to corrupt. Dan absolute power corrupts absolutely gitu kan. Jadi kekuasaan itu memang cenderung korup gitu ya. Dan kekuatannya absolut, pasti korupnya juga absolut juga gitu. Nah, inilah yang menyebabkan PDSI ini muncul, dan PDSI ini sebenarnya sudah digagas 8 tahun lalu sebenarnya. Jadi sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Jadi ini yang harus saya paparkan. Jadi PDSI intinya bukan dibentuk sebagai reaktif ya. Ada yang bilang ini reaktif nih. Ini politis, nggak akan bertahan organisasi seperti ini. Jangan salah ya, kami telah menggugat ke Mahkamah Konstitusi tahun 2017 misalkan. Yang kami inginkan itu supaya guru-guru besar bekerja dengan tenang, guru-guru besar dari kampus-kampus kedokteran bekerja dengan tenang, karena selama ini mereka bekerja tidak dengan tenang. Misalkan mereka ingin berintis ilmu baru, spesialisasi baru, itu harus dibawa ke muktamar. Muktamar kita tahu sifatnya politis. Di muktamar itu banyak dokter-dokter yang memang bukan dosen, bukan ini. Tentu mereka mungkin masa terganggu ya kalau ada bidang baru misalkan. Iya. Hal-hal seperti ini bahkan korbannya bukan hanya
yang bukan pengurus. Yang pengurus pun jadi korban juga. Oh gitu Saya ya. sudah ngomong ke Dokter Adib, ya, Ketua Umum ID sekarang. Dokter Adib juga korban kan, saya bilang. Kenapa? Dokter Adib itu mau merintis spesialis emergency medicine. Ya, spesialis di bidang UGD gitu ya, bukan ini aja, bukan hanya dokter umum biasa. Nah itu, Dokter Adib sebagai pengurus besar ID setengah mati menggolkan bidang itu. Bayangkan, saya bilang. Nah, sekarang kan tergantung sikap. Dokter Adib mungkin merasa, ya nggak apa-apa lah, kita ikutin aja keruwetan ini. Kalau saya nggak bisa. Ya, itu mesti. Kalau kita nggak lari, gimana? Orang di luar negeri semua juga di UGD ditangani spesialis emergency medicine. Saya bilang, makanya nyawa itu kan harus disamakan seorang memang ahli di bidangnya. Saya bilang gitu, harus sekolah lagi. Saya bilang. Kemudian kita juga ngembangin kedokteran keluarga. Sama juga terhambat. Teman-teman di akupunktur juga sama. Padahal lulusannya kadang sudah ada. Nah, jadi bukan hanya perihal terawan gitu, bukan. Gitu. Jadi ini berlarut lah istilahnya, tiap kali dibawa ke muktamar ya. gitu ya. Nah, ini yang menurut kami sudahlah. Guru-guru besar ini, kolegium spesialis ini kita letakkan yang di bawah konsil kedokteran. Konsil kedokteran memang di bawah negara, mereka dilantik presiden. Kita ngurusin yang nggak terperhatikan selama ini. Dokter-dokter digugat pasiennya, ribut sama pasien. Dokter-dokter kurang sejahtera, nggak jelas tarifnya berapa gitu ya. Kemudian banyak yang nggak bisa sekolah gitu ya, karena nggak ada biaya. Itu yang dikerjakan American Medical Association, British Medical Association. Mereka tegas, kami serikat pekerja, kami trade union gitu. Kalau sekarang ini kita bingung, dibilang serikat pekerja, kadang teman-teman ini nggak mau gitu. Kita bukan serikat pekerja, kita organisasi profesi. Sekarang saya tanya, ada nggak organisasi profesi undang-undangnya? Nggak ada. Ya, mana ada? ID itu terdaftar sebagai ormas juga, berkumpulan sama kayak kami. Bisa saya berikan SK-nya, bisa dicek di web AHU Kemenkumham. SK Kemenkumham, perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia. Jadi nggak ada, sebenarnya kalau mau ngomong letterlock ya, secara hukum, kebetulan saya juga praktisi hukum dan akademisi hukum. Kalau kita lihat Undang-Undang Partai Kedokteran itu menyebut organisasi profesi untuk dokter ada Ikatan Dokter Indonesia, bukan perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia. Jadi sebenarnya bagi kami, Ikatan Dokter Indonesia ini juga termasuk PDSI dong. Karena PDSI perkumpulan dokter seluruh Indonesia. Sedangkan teman-teman di kubu sebelah perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia. Nggak ada Ikatan Dokter Indonesia tanpa perkumpulan di depan, karena Kemenkumham sekarang tidak mengakui lagi badan hukum ikatan atau perhimpunan, enggak, harus perkumpulan. Gitu. Jadi, nah Dok, ternyata persiapannya sudah 8 tahun ya untuk membentuk ini. Sebetulnya apa sih koreksi penting dengan kelahiran PDSI ini dari ID gitu? Koreksi penting tadi saya bilang bahwa wewenang negara, ormas tetaplah ormas. Oke, jadi menurut dokter ID ini terlalu powerful ya? Betul. Kewenangannya begitu powerful. Betul. Dan nggak ada yang mengoreksi. Betul, itulah memang kesalahannya juga di undang-undang. Makanya saya pernah bilang ke anggota DPR. Waktu itu saya beritahu Pak Utut Adianto dari PDIP. Ketika itu kan kisru gitu ya. Kisru uji kompetensi lah, kisru soal bidang baru lah. Bukan, kisrunya udah sering di DPR, tapi momennya hanya dokter terawan yang paling ini kan. Nah, saya bilang, Pak, nggak mungkin lah kita bikin organisasi profesi hanya karena satu ayat. Iya. Organisasi profesi oleh Ikatan Dokter Indonesia, terus tanpa mekanisme pengawasan, definisi organisasi profesi itu nggak jelas gitu kan. Hanya tertulis organisasi profesi untuk dokter oleh Ikatan Dokter Indonesia, itu nggak bisa, Pak. Saya bilang, bisa nggak dibikin undang-undang organisasi profesi untuk semua profesi? Semua, iya, tidak cuma karena satu. Kekisruhan ini terjadi juga di profesi lain, karena pengacara juga kan sama. Betul. Nah, organisasi pengacara sekarang udah banyak sekali. Iya, tapi kita lihat juga walaupun banyak pun sebenarnya nggak masalah kan. Nah, inilah yang kami luruskan dari PDSI. Mau PDSI, ID atau siapapun itu nggak akan double standar. Kan ujung-ujungnya kan ada, kita punya konsil kedokteran, kita punya Kementerian Kesehatan ya. Standar pendidikan, kurikulum, SOP itu ada di konsil kedokteran. Standar pelayanan di Kementerian Kesehatan. Jadi tidak akan ada double standar. Teman-teman pengacara juga sama, SOP-nya kan dari pengadilan. Semua sama cara pengacaranya walaupun organisasinya banyak. Jadi itu yang ingin kami luruskan. Jadi kami ini ingin memantik gitu ya, kemerdekaan bersikap berkumpul sesuai Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, hal yang penting yang ingin dirubah oleh PDSI ini apa nih? Tadi. Selain organisasi, selain masalah organisasi tadi bahwa ormas atau ormas tadi ya, tentunya kami ingin fokus lagi bahwa kita ini serikat pekerja. Karena selama ini kurang terperhatikan. Selama ini rekan-rekan di Ikatan Indonesia mungkin lebih
fokus ke pendatuan standar ya, kemudian penegakan etik, sampai yang masalah kesejahteraan dokter ini kurang terperhatikan nih. Oke. Yang sangat dianggap menghambat kalau ID itu apa, Dok? Soal ini, misalnya izin praktek. Iya. Selama ini ID yang menentukan atau gimana? Sebenarnya tuh pemerintah juga yang mengeluarkan. Selama ini tapi ada tulisan perlu rekomendasi organisasi profesi. Oke. Nah, teman-teman di pemerintah daerah terutama nggak mau pusing mereka. Pokoknya karena ada di undang-undang ada rekomendasi organisasi profesi berarti wajib. Padahal kalau bagi kami seorang hukum yang namanya rekomendasi boleh dituruti boleh enggak dong sebenarnya kan. Nah, makanya kami bilang ya udah kami dari PDSI sampai sekarang masih praktek-praktek aja gitu kan. Makanya kami bilang ayo masuk PDSI nggak masalah gitu. Nggak ada yang boleh nyabut gitu kan, karena intinya bahwa kita tetap dokter kok, ini cuma urusan administrasi gitu ya, rekomendasi yang mengeluarkan kan pemerintah gitu tetap. Jadi selama ini pun sebenarnya mengeluarkan pemerintah, PTSP. Oke, artinya PDSI nanti ke depan bagi dokter-dokter yang ingin melakukan praktek, itu silakan langsung minta prosesnya itu ke pemerintah ya? Iya, itu yang nanti kami advokasi perubahan undang-undangnya. Jadi makanya kami bukan mau berwenang sama ini bahwa kami pun ngasih rekomendasi, malah kita anti sama itu. Tapi kalau memang pemerintah bilang perlulah rekomendasi jika diperlukan ya terserah ya, itu wewenang pemerintah juga kalau memang mau memberikan wewenang itu. Tapi kalau dari kami mengadvokasi pemerintah, udahlah nggak ada jadi di dalam negeri itu hal-hal seperti ini. Karena uang lagi, waktu lagi gitu. Belum nanti kalau like and dislike. Ada juga unsur like and dislike? Ada, sudah ada kasusnya ya, rekan kami itu kemarin tuh di Medan tuh, sempat nggak dikasih rekomendasi prakteknya hanya karena masalah pribadi istilahnya. Akhirnya kan dibawa ke majelis etik pusat, akhirnya dikasih ya. Jadi makanya saya bilang sudah banyak korbannya ya, terawannya hanya salah satu korbannya aja gitu. Ya itu, jadi bagi kami inilah kita harus membela dokter-dokter yang lain, termasuk teman-teman yang WNI, dokter umum di sini, ngajar spesialis di luar negeri, pas mau balik nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kuliah kedokteran di luar negeri nggak bisa praktek di sini? Sebenarnya bisa, cuma prosesnya kadang berbelit. Bahkan ada yang akhirnya nggak jadi-jadi gitu. Ya saya pernah baca, dokter ada beberapa dokter yang hebat-hebat, tamatan Australia yang saya baca ya, itu dia ingin mengabdi di Indonesia, tapi nggak bisa. Akhirnya kemudian dia menjadi dokter yang sangat populer di Singapura. Iya itu rekan kami, Dr. Tony Setiabudi. Oh, Dr. Tony. Jadi Dr. Tony juga sudah bergabung sama PDSI. Oh gitu. Nah, dengan begitu maka orang-orang yang punya passion ya untuk mengabdi di Indonesia dengan sendirinya dengan kehadiran PDSI ini akan dengan senang hati ya. Iya, kami sangat kaya sekali karena kami serikat pekerja. Kami bukan memposisikan diri kayak mercusuar. Jadi bukan sebagai dewa yang mengatur kehidupan dokter ya. Enggak, bahkan kami merekrut juga anggota dari mahasiswa kedokteran. Yang belum dokter pun kami terima. Jadi memang termasuk dokter-dokter, bahkan yang non-dokter pun jadi anggota kehormatan bisa aja. Gitu. Jadi, gitu ya? Jadi kami sangat fleksibel cair. Nah, itulah memang antitesisnya gitu maksud kami. Itulah sesuai. Jadi kalau boleh dikatakan kami ini pelopor reformasi kedokteran sesuai slogan kami, visi kami. Gitu. Nah, Dok, kita ngomong soal organisasi PDSI tadi. Saya ingin keluar sedikit. Ini kita bicara soal kesehatan di Indonesia ini, secara umum. Sudah sangat dikenal bahwa biaya kesehatan di Indonesia ini sangat mahal. Nah, apa sih sebetulnya? Apakah dibilang mahal ini juga relatif juga sih, Pak? Kalau pasien saya berobat di Amerika bilang, wah dok, kalau di Amerika batuk pileknya 2,5 juta dok. Di Singapura juga sama, lebih mahal. Paling yang sering dibandingkan tuh misalkan Penang, Malaysia memang lebih murah, atau Thailand gitu. Jadi relatif dulu di mana soal mahal murahnya juga relatif, Pak. Misalkan kita lihat Thailand BPJS-nya per bulan bayarannya 400 ribuan. Kita cuma 23 ribuan loh. Maksud saya, jadi ini juga saya juga kebetulan kan mengajar di kampus kedokteran Atmajaya ya. Saya mengajar hukum kesehatan terkait kebijakan kesehatan juga. Jadi kita ya PDSI, kita tidak akan sering-sering memakai istilah pengabdian. Karena saya sendiri aktif di organisasi luar negeri ya. Saya nggak pernah dengan dokter luar negeri ngomong pengabdian. Tapi profesionalisme. Oleh karena profesionalisme itulah mereka dibayar profesional dan bisa digugat juga secara profesional. Sekarang kita ambil contoh misalkan di Amerika ya. Hampir 100% dokter di Amerika itu pernah digugat sepanjang prakteknya.
Orang kira cuma Indonesia yang banyak malpraktek. Enggak. Bisa di-googling sekarang. 90% lebih dokter di Amerika itu pernah digugat. Tapi kenapa mereka nggak ribut? Karena tidak ada politisasi malprakteknya. Enggak. Itu hal yang biasa. Ibarat kayak orang mobil sama mobil ketabrak ada asuransi kan. Nah, sama, dokter juga punya asuransi di sana. Makanya ketika dokter punya asuransi profesi, premi asuransinya dibebankan ke pasien sehingga sampai berobat batuk pileknya 2,5 juta. Apakah kita mau seperti Amerika? Oleh karena itu PDSI ingin memulai mediasi sengketa dokter pasien ini. Kami malah mengadvokasi bisa nggak dokter pasien itu kalau sengketa, mereka sendiri jangan dicampuri oleh pihak lain. Mereka berdua dulu rembuk, bikin akte, mau akte damai atau enggak. Kalau memang saking nggak bisa damainya, baru ada pihak ketiga mendamaikan. Kalau saking nggak bisa damainya, baru ke pengadilan. Karena memang hubungan dokter pasien ini hubungan trust pribadi. Nggak boleh dicampur dengan tiba-tiba pengacara sudah masuk, apalagi Pak polisi udah masuk, kacau berantakan Pak. Itu dari sisi sengketa medis ya. Kemudian dari sisi pembiayaan tadi. Ini terkait dengan sengketa medis, sering soal biaya juga sengketanya kan. Biaya ini bagi kami tidak ingin mempolitisir kesehatan ini sebagai sesuatu yang gratis, karena nggak ada pengobatan gratis. Oh iya. Orang kalau bahas gratis ada donatur ya Pak. Politisi kalau janji pengobatan gratis itu pakai anggaran negara. Jadi nggak ada yang gratis. Itu dulu. Kita memproduksi dokter aja udah mahal nih. Ya. Betul. Jadi, justru itu kan ada hubungan. Iya. Kenapa jadi mahal? Biaya kuliah kedokteran itu sangat mahal. Lalu kemudian harga obat-obatan itu juga mahal, ya kan? Nah, itu belum lagi mekanisme organisasi yang berbelit-belit. Betul. Jadi, akhirnya bebannya itu kan ke pasien. Iya, bebannya ke pasien. Jadi kalau misalnya kita bilang mahalnya juga relatif ya. Iya. Kita sekarang BPJS semuanya kan gratis ya. Iya. Pasang ring ditekel BPJS ya. Sekarang dengan BPJS banyak yang terbantu. Betul. Justru menurut saya luar biasa dengan tarif semurah itu. Kita saya bilang Thailand 400.000 gitu kan per bulan BPJS Thailand. Yang Jerman lebih hebat lagi, bisa puluhan juta per bulan asuransi mereka itu preminya. Oh, jadi, itu kalau pakai asuransi. Jadi kita tuh nggak bisa, maksud saya tuh membandingkan dengan luar negeri itu, tapi kita pengennya gratis. Kemudian masyarakat kita kan kayak gitu juga ya, kadang mau gratis tapi mereka kadang KTP-nya nggak punya, nggak ada usaha lah istilahnya untuk daftar BPJS itu. Tapi ketika di rumah sakit minta gratis gitu ya. Jadi saya ingin membuat suatu sudut pandang yang berbeda nih. Kadang terlalu didramatisir ya. Oke. Karena Pak, untuk bikin rumah sakit itu nggak gampang profitnya Pak. Iya betul. Jadi banyak rumah sakit itu yang dijual, itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi sekali lagi kami PDSI ini ingin mengembalikan lagi ke porsi yang mendudukkan itunya ya. Ya, kita harus tahu bahwa tetap perlu dana. Ya, tanpa dana itu nggak akan ada kualitas gitu. Nah, kebetulan kalau memang mahal itu kan memang di luar BPJS ya. Sekarang pun itu kan memang pilihan ya. Kalau pakai BPJS kan kalau nggak mampu pun ditekel pemerintah. Harusnya udah nggak masalah sampai patah tulang, pasang ring, kemoterapi walaupun terbatas itu, cuci darah, itu semua jadi ini. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih kalau sekarang tuh sudah mendingan, tinggal perbaikannya aja. Nah, memang kalau misalkan di luar skema BPJS memang yang mahal itu kan misalnya biaya promosi obat. Kemudian juga yang sering terjadi itu adalah obat generik. Itu kan dibikin merek, padahal dia bukan obat paten. Yang paten sebenarnya yang pertama kali menemukan. Oke. Ya, gitu. Jadi saya nggak mau sebut merek lah ya. Misalkan merek X, dia yang penemu obat itu merek paten. Itu paten. Dalam 20 tahunan dia dikasih waktu untuk balik modal, sehingga hanya dia yang boleh produksi obat itu. Makanya mahal. Itu standar nasional. Setelah 20 tahun dia harus lepas patennya, dia harus kasih tahu resepnya apa gitu ya, cara bikin obatnya, sehingga pabrik lain bisa bikin. Nah, yang jadi masalah itu pabrik lain ini tiba-tiba mempatenkan lagi. Tiba-tiba mengklaim ini obat paten, padahal bukan lah, karena dia sendiri tinggal niru, tapi dikasih merek sama dia, dikasih bungkus yang bagus. Jadi dan ini kadang biaya promosinya iyalah ya, gitu ya, kadang sampai ya adalah Vivi gitu ya untuk kesehatan yang promosikan. Nah, itu yang ingin kita berantas gitu ya. Kalau generik tetap generik Anda itu ya, gitu aja. Kita tuh harus konsisten, yang paten itu yang penemu pertamanya gitu ya. Nah, itu Pak sebenarnya. Jadi jangan sampai ada obat itu generik dikasih bungkus yang udah gitu, kebanyakan obatnya impor pula sebenarnya, tinggal dibungkus di sini, bagus-bagusin kan. Nah, itu yang kita tuh di situ masalahnya. Kemudian masalah kedokteran juga sama, kemarin sudah diungkap di salah satu acara di stasiun TV swasta, saya narasumber di situ. Salah satu senior saya, Dr. Judil Heri dan Dr. Pandu Riono tuh jelas-jelas mengatakan kedokteran itu dikomersialisasi, fakultas kedokteran itu. Kadang membuat kampus kedokteran
tujuannya untuk mencari uang lah pasti gitu. Jadi susah, tapi jadinya fakultas kedokteran ini mensubsidi jurusan lain. Mensubsidi jurusan lain yang lahan kering gitu kan. Jadi inilah maksudnya, harusnya kan uang itu balik lagi ke mahasiswa, ke pasien gitu ya. Tapi kadang malah dijadikan subsidi silang pula ke jurusan yang lain gitu. Nah ini pertama rumit ketika kampus negeri pun sedikit-sedikit sudah mulai dilepas oleh pemerintah supaya mandiri pembiayanya. Ini jadi lebih rumit, padahal negeri itu yang harus memperbanyak beasiswa, misalkan kan kayak gitu. Nah memang beruntungnya kita juga PDSI selalu berkoordinasi dengan teman-teman di militer ya. Nah karena itu dari teman-teman militer kan Universitas Pertahanan itu membuka fakultas kedokteran militer yang 100% gratis. Sekalian saya promosiin di sini, karena ini gratis ya, nggak ada unsur komersil ya. Nah memang arahnya menjadi dokter militer ya. Jadi Universitas Pertahanan silakan buka websitenya. Nah, PDSI mendorong anak-anak bangsa yang cerdas gitu ya, karena memang IQ-nya aja minimal kalau nggak salah 120 kalau nggak salah. Fisiknya juga harus kuat gitu ya. Nah ini yang dikasih beasiswa misalnya. Nah ini kita berusaha mengembalikan lagi peran dari kampus-kampus negeri ya. Kalau swasta kita nggak berani ngomong ya, karena memang pembiayanya mandiri. Gitu. Oke. Dari cerita dokter ini, itu artinya yang seliweran di masyarakat itu betul juga ya, sinyalemen bahwa memang ada mafia nih di kesehatan. Iya. Ya? Itu udah rahasia umum. Rahasia umum. Iya. Gitu. Nah kira-kira PDS ini apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk memberantas mafia besar itu? Ya, tentu kita. Karena kan ada efeknya juga. Dari kebijakan. Saya ngobrol dengan dokter-dokter juga. Itu dari data yang ada. Itu pasien kita yang berobat di luar negeri itu ratusan triliun Pak habisnya devisa. Iya kan, devisa kita lari ke luar negeri. Makanya kita PDSI mau mendukung pemerintah menarik balik devisa itu. Karena itu perintah dari RI 1 juga ya. Ayo kita kembalikan lagi dokter-dokter lulusan luar negeri itu balik ke Indonesia. Karena kayak teman saya Dr. Tony Setiabudi itu, beliau itu orangnya WNI gitu ya, dikasih beasiswa sama Singapura bayangin. Praktek sekarang di Singapura. Pasiennya orang Indonesia, berobatnya di Singapura. Singapura ya itu lucu kan, dokternya orang Indonesia, pasiennya orang Indonesia, berobatnya di Singapura. Nah, inilah yang membuat kita prihatin. Oleh karena itu, PDSI ingin mendorong anak bangsa yang di luar negeri, diaspora, teman-teman diaspora untuk balik ke Indonesia. Jadi banyak PR-nya PDSI ya. Jadi kami mohon dukungan segenap masyarakat. Oh ya, itu pasti. Nah ini yang menarik sekali. Kalau PDSI mau bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembalikan devisa yang ratusan triliun tadi ke luar negeri itu, nah caranya gimana? Dengan kebijakan, advokasi kebijakan. Kita akan mempermudah proses adaptasi tadi. Oke. Kita advokasi pemerintah untuk mengubah kebijakan ketika dokter lulusan kita belum ngomong dokter asing loh ini. Ya, ini baru ngomong kita yang ngambil di luar negeri untuk kembali. Itu susah. Itu adaptasinya kita berusaha sederhanakan gitu ya. Kalau memang misalkan ada dokter lulusan Harvard University, masa kita yang uji dia di sini gitu kan? Atau kita suruh dia ke daerah lagi, kita suruh dia sekolah 2-3 tahun lagi, bahkan 4-5 tahun. Sementara di negara lain mereka diterima dengan karpet merah gitu ya? Diterima dengan karpet merah. Kita sudah lihat kadang misalkan di Singapura, Malaysia, Arab, itu kadang dokternya sudah dokter internasional. Di Singapura banyak dokter dari India misalkan kan, di Malaysia juga itu. Jadi kita tuh PDSI ingin dokter Indonesia pun bisa praktek di negara mereka, dokter mereka juga, kita juga harus adil dong. Bukan hanya kita yang ke mereka, tapi mereka pun bisa ke sini gitu. Saling transfer of knowledge. Dan memang yang kita usahakan ya memang katanya kan selalu harus melindungi tenaga kerja kita sendiri. Tetapi dengan era global seperti ini, sulit sekali kita hindari. Buktinya apa? Toh pasiennya juga keluar negeri kok. Ya betul. Jadi buat apa kita tahan lagi gitu. Jadi mending kita datang ke sini, kita lihat sistemnya kayak apa sih, sehingga kita pun bisa memperbaiki diri gitu ya. Kayak gitu kira-kira Pak. Nah itu tadi ngomong, itu kita tadi belum ngomong soal dokter asing yang praktek Indonesia. Kita baru ngomong soal dokter anak negeri yang kuliah di luar negeri dengan capek-capek mendapat predikat yang luar biasa di luar negeri, mendapat keahlian, lalu kemudian untuk kembali itu malah susah. Nah, ada juga informasi untuk menjadi dokter spesialis di Indonesia ini juga susah. Itu udah terungkap di acara kemarin yang di TV nasional kemarin. Oh gitu ya? Udah terungkap. Apa yang terungkap? Dari Bu Irma dari Komisi DPR langsung dapat SMS dari salah satu rakyatnya ya gitu ya, dari salah satu konstituennya. Waktu itu kalau nggak salah bunyi seperti Bu Irma, anak saya sedang ngambil spesialis di Indonesia, harus menjamu senior dan dosen-dosennya.
menjamu makan, menjamu apa, kayak raja gitu katanya. Ya, itu pengeluarannya luar biasa, tapi jangan sampai ketahuan ini saya karena nanti anak saya yang nanti celaka. Gitu. Itu Bu Irma bacakan dia. Itu pasti yang diceritakan itu masih yang levelnya inilah ya untuk menjamu ya. Kan publik kalau mendengar menjamu itu ya seperti mentraktir lah. Iya. Pasti ada praktek yang lebih dasar nggak yang dari itu? Pasti ada, tapi saya pernah dulu ngumpulin data-data itu ya. Data-data abuse ya di dalam pendidikan spesialis di Indonesia. Itu apa aja? Kan, wah ini kalau saya ungkapkan di sini nanti semua terungkap pidananya nanti. Saya rasa nanti kita keep dulu biar nanti pemerintah ya nanti. Makanya kalau kita semua bongkar ini bisa-bisa yang bisa banyak. Oh gitu ya. Jadi kalau kami sekarang fokusnya, ayo kita ubah undang-undangnya, kita ubah sistemnya, kita kunci supaya oknum-oknum ini nggak bisa gerak lagi. Gitu. Nah itu kenapa mesti ada praktek kayak begitu? Apa karena monopoli tadi? Satu-satunya yang menentukan ini adalah... Bisa jadi juga, tapi itu kan tetap oknum ya. Maksudnya terlepas dari pengawasan organisasi profesi pun, mereka kan di kampus misalkan. Ya memang sih harusnya dokter yang ngambil spesialis itu anggota organisasi profesi loh, karena mereka sudah dokter umum minimal kan. Harusnya organisasi profesi bantu dong. Betul. Walaupun organisasi profesi bilang, lah itu kan peristiwanya di kampus, bukan di organisasi profesi ya. Bisa aja kan kayak gitu. Tapi kalau bagi kami harusnya disitulah peran organisasi profesi itu. Membela anggotanya. Nah selama ini mungkin karena organisasi profesi kita yang lama ya, itu fokus ke masalah standarisasi lah, masalah pelanggaran etik lah, masalah ya kayak gitu ya. Harusnya wewenang negara itu akhirnya mereka kurang fokus ke hal-hal seperti ini. Dan mereka kalau mau menindak itu juga kan jeruk makan jeruk, Dok. Iya. Ya kan itu juga persoalan. Jadi justru organisasi ini menjadi semangat korps untuk melindungi itu jadi jadi tinggi ya. Iya, jadi kan yang kita sesalkan itu ya mungkin itu jika ada yang salah masih dibela, tapi kok giliran ada yang benar malah salah-salahin. Nah itu yang kita juga, makanya ada standar ganda lah itu yang kita lihat dengan kasus Dokter Terawan misalkan. Ada masih oknum dokter yang lain gitu ya, yang membantu koruptor lah begitu ya, tapi bahkan di penjara, tapi nggak dipecat tuh. Gitu Oke, ya. Kan? Atau yang lain juga ada yang iklan mungkin, ya kan? Dokter Terawan malah kita berusaha nemuin di mana iklannya gitu, yang ada pasiennya yang gitu kan. Yang iklan nah inilah yang kita tuh merasa ya ini memang wajar kita terima Dokter Terawan di PDSI. Ya, jadi memang kami buka pintu lebar-lebar dan Dokter Terawan sudah masuk ke kami tanggal 13 kemarin gitu ya. Ya, nah Dok, PDSI ini kan muncul, dia harus diakui, ini ada momentum. Ya. Distimulus oleh konflik antara Dokter Terawan dengan ID, ya kan? Lalu kemudian ini momentum ini menjadi ya semacam kotak Pandora yang membuka ininya, lalu kemudian PDSI muncul. Nah pertanyaan saya sebetulnya apa sih persoalan yang membuat ID itu begitu kekeh gitu sampai Dokter Terawan dipecat? Apa sebetulnya yang disembunyikan di balik ini, atau apa sebetulnya yang dipertahankan? Saya kebetulan juga majelis etik dulu. Ya karena aneh begini. Saya juga terima berkasnya Dokter Terawan di awal-awal kasus ini. Karena aneh begini Dok. Mereka beberapa waktu lalu mereka memecat. Lalu tiba-tiba sekarang buat pernyataan kalau Dokter Terawan mau bergabung, ya boleh. Ya berarti kan ada sesuatu nih. Nah pengen tahu apa sebetulnya. Iya. Kalau perubahan itu saya udah nggak tahu karena saya sudah bukan anggota ID. Ya. Tapi kalau terkait kasus Dokter Terawan itu sebenarnya memang ada. Kalau saya sih melihat standar ganda itu yang saya nggak setuju. Itu kalau saya terlepas dari konten penelitiannya. Ya. Oke. Tapi karena saya juga komisi etika penelitian di kampus saya, bidang saya juga etik gitu ya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa RCT, randomized control trial yang ingin diajukan, yang ingin ditegakkan oleh ID itu tidak bisa diterapkan ke semua obat dan terapi baru. Itu yang harus saya jelaskan lagi di sini. Ya. Jadi? Saya nggak tahu apakah teman-teman itu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, itu masalahnya gitu. Karena obat untuk anak-anak saja tidak semuanya di RCT-kan. Kenapa? Nggak etis meneliti anak-anak. Jadi makanya kalau dokter anak yang baik dia kan nggak akan sembarangan ngasih obat, karena rata-rata belum jelas juga. Jangan-jangan lebih nggak jelas ketimbang yang DSA itu. DSA Terawan banyak. Apalagi puyer-puyer yang dibuat oleh dokter masing-masing. Oh iya. Mau dicek satu evidence base apa enggak? Iya. Kadang kan sesuai dengan kebijakan. Bukan saya bilang salah loh, tapi buktinya yang lain ngelakuin kok, gitu kan.
vitamin-vitamin buat otak, vitamin-vitamin buat mata. Apakah benar evidence-nya? Bahkan vaksin COVID gitu. Ya. Ya itu kan, itu banyak yang bahkan melewati juga tahap-tahap yang harusnya ada. Jadi kenapa hanya satu orang yang di ini? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, terlepas dari siapapun itu yang lakuin, entah itu Prof. Terawan ataupun siapapun, saya ingin jelaskan bahwa tadi nggak semua obat itu, karena ini bukan bidang saya, nggak semua obat itu bisa di-RCT-kan itu penelitiannya. Memang itu gold standar, bener, bahwa kita harus dibandingin ini terapi yang baru, nah ini terapi standar, terus bandingin, bener nggak nih yang terapi baru itu signifikan ya. Yang dilakukan Dr. Terawan itu nggak ada pembandingnya, tapi meneliti pasien ini sebelum dan sesudah diterapi. Apakah itu salah? Ya nggak salah, itu evidence nggak? Evidence walaupun levelnya di bawahnya, level 2, level 3. Dan apakah bisa diterapkan di lapangan? Ya boleh-boleh aja. Karena apa? Karena yang DSA itu sendiri sudah dipakai sejak tahun 70-an. Yang dilakukan Dr. Terawan kan hanya modifikasi. Modifikasi, ya betul. Yang disemprot apa? Heparin. Heparin mau berlama juga. Dari tahun 40-an, 50-an zaman Perang Dunia. Gitu loh. Yang dihebohkan ini kan apakah ini efektif atau enggak? Nah itu yang diteliti Dr. Terawan itu ternyata ada perbaikan misalkan terkait ototnya lah atau apanya gitu kan. Nah, apakah testimoni pasien bukan bukti? Ya kalau bukan bukti ngapain kalau ke dokter-dokter yang nanya keluhannya apa? Ya. Bu, membayar nggak Bu? Saya bilang ke teman-teman dokter, kalau kayak gitu Anda nggak boleh nanya pasien lagi habis ini. Saya bilang, kayak gitu aja. Memang testimoni pasien rendah level evidence-nya, tapi itu evidence. Jadi kita harus tahu bahwa ilmu kedokteran, ilmu hukum juga sama. Itu kan ilmu hukum pun kan nggak kaku ya, ada komanya. Betul ya. Kita bisa melawan orang lain secara fisik kalau memang kita sendiri terancam. Ini sama juga. Kalau dalam kondisi darurat, vaksin pun bisa lewatin fase itu. Kita jadi bahan percobaan semua selama COVID ini. Betul. Ayolah, gitu ya. Kenapa tiba-tiba ada vaksin Nusantara kemudian? Ya, kecuali kalau misalkan pasiennya mati atau cacat berat, memang itu terkait hukum. Nyatanya sampai sekarang nggak ada. Gitu. Ya itulah, etik itu nggak bisa sampai masuk ke hukum perizinan. Saya kebetulan ngambil S1, S2 hukum. Saya dokter, terus ngambil spesialis, terus saya ngambil S3 etik sekarang, filsafat. Etik itu cabang ilmu filsafat. Lah namanya filsafat, bagaimana bisa sampai ngurusin izin orang? Etik itu terkait baik dan buruk, bukan boleh dan tidak boleh. Bukan benar dan salah, bukan. Benar dan salah itu ditentukan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau ingin mengatakan penelitian Dr. Terawan salah, Anda harus meneliti juga. Bikin itu filsafat ilmu. Kita belajar ya, betul. Itu namanya falsifikasi kan Pak, namanya falsifikasi. Selama belum ada yang bilang itu salah, berarti itu benar. Kayak teori bumi itu datar. Sebelum ada Kopernikus dulu yang bilang ini pusat tata surya bukan soal bumi datar. Pusat tata surya itu kata Kopernikus itu matahari bukan bumi. Orang zaman itu kan gereja bilang bumi ini ya. Kan? Ya, sebagai pusat. Nah, itu kayak gitu, itu ilmu pengetahuan. Jadi makanya di pengadilan pun hakim butuh saksi ahli kan, karena dibuktikan ilmu pengetahuan. Betul. Nah, itu benar dan salah itu pengetahuan, bukan hukum, bukan etik. Etik itu baik dan buruk aja. Ketika seorang dokter bersumpah, gitu ya, sumpah dokter, dia bersumpah ke Tuhan, bukan ke organisasinya. Bagaimana bisa disumpah ke Tuhannya terus yang menghakimi organisasinya? Nah, jadi kesimpulan dokter, kenapa Dr. Terawan ini betul-betul dijegal sampai dipecat? Nah itu saya nggak tahu, itu masalah pribadi. Nah itu saya udah di luar, itu di luar ini. Tapi dokter bilang ada standar ganda itu yang ditolak. Ya. Terus standar gandanya ini itu apa sih sebetulnya? Itu saya bilang, sekarang ada dokter-dokter misalnya yang terlibat pidana gitu ya, ada nggak dipecat dari ID? Saya tanya aja gitu. Itu kalau pelanggaran hukum sudah pasti pelanggaran etik. Ya, Matis. betul. Tapi kalau pelanggaran etik belum tentu pelanggaran hukum. Nah, ya. Sekarang bagaimana bisa, anggaplah Dr. Terawan anggaplah nih ya, misalnya melanggar etik, tapi kenapa urusannya sampai perizinan? Perizinan kan pemerintah. Betul. Gitu kan. Dan itu diputuskan oleh ID malah. ID tanpa in absentia pula, tanpa kehadiran beliau. Nah, kata Bang Human Paris kemarin di acaranya beliau itu, ini kan lama-lama kalau sampai hukum perizinan, terkait hukum perizinan berarti sudah pro justisia kalau kata Bang Human. Kalau pro justisia, kalau memang ada pengadilan in absentia, harusnya maksudnya terdakwanya nggak hadir gitu ya, harusnya kan dibuktikan salahnya di mana kan kayak gitu. Jadi Bang Hotman itu mengejar ini neliti nggak gitu. Ya betul. Ini gitu. Memang. Jadi itu yang menjadi dan memang sebenarnya kita akui memang ada kelemahan di situ. Maksudnya peraturan perundangan misalnya tentang penelitian gitu ya. Mungkin itu juga harus kita jangan tahu kaku tapi juga jangan terlalu lurus gitu ya. Kalau terlalu lurus juga bahaya juga. Oke. Nah, Dok, kita kembali ke yang lain. Konon katanya di
profesi kedokteran ini ada juga unsur diskriminatifnya. Nah itu sudah banyak tuh, salah satu kemarin kontennya teman kita Dr. Tony juga tuh yang di Singapura ya. Karena saya sih jujur aja saya secara pribadi tidak mengalami gitu ya, tapi kan kita sudah banyak mendengar gitu ya. Iya. Gitu ya. Ya itu kan yang didengar oleh publik ya. Dan beberapa konten di YouTube pun sudah mengungkap hal itu, pengalaman pribadi teman-teman itu gitu ya. Kalau saya bersyukur ya mungkin karena saya sekolah di sini mungkin atau gimana saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang lain ya gitu ya. Yang sekolah di luar ya, jadi susah. Sekolah di luar gitu ya, jadi ya dianggap ada lah ya, maksudnya kayak mempersulit atau apa. Tapi memang sih ingin saya jelaskan juga, ngambil spesialis di luar negeri juga belum tentu bagus. Karena kan kampus juga ada yang bagus, ada yang tidak, walaupun di luar negeri. Jadi banyak juga beberapa teman-teman itu yang sebenarnya hanya dikasih teori di luar negeri, tapi ngakunya misalnya ngambil spesialis, padahal nggak praktek di luar negeri, itu nggak ada prakteknya. Itu juga yang jadi masalah. Jadi memang ada juga tetap harus ada proses penyetaraan ijazah segala macam ya, misalkan dari Kementerian Pendidikan gitu ya, harus ngecek benar nggak kampusnya. Kita juga ingin membantu, tapi kita juga objektif lah, kita tahu lah bahwa ada yang seperti itu gitu. Misalkan dia di sana hanya dikasih teori S2, padahal S2 misalkan, tapi di balik sini tiba-tiba kok ngaku spesialis. Memang sih ada beberapa S2 yang memang di sana disebut S2 tapi spesialis, memang ada. Tapi ada juga yang mungkin dia sebenarnya neliti doang, tapi kok misalnya ngaku-ngaku mau balik jadi spesialis. Nah, itu yang tugas siapa untuk melakukan verifikasi? Kementerian Pendidikan. Selama ini juga sering dibantu oleh organisasi profesi. Nah, disitulah yang jadi masalah tuh. Nah, makanya kita ingin supaya ini objektif, ya udah Kementerian Pendidikan deh, cek di sana gitu. Kita kan ada duta besar, kedubes kita, konsulat kita, kan bisa dicek. Ya. Dan yang jadi masalah itu adalah ada perbedaan sistem. Kalau di luar negeri itu spesialis itu bukan nambah gelar. Karena itu bukan pendidikan akademis di luar negeri, training. Di kita, pendidikan akademis, university based. Balik lagi daftar ke kampus, nambah gelar pula gitu kan. Ini aja udah beda konsep nih. Mungkin misalkan di luar negeri mereka nggak perlu bikin tesis, karena mereka training sifatnya. Di Indonesia, ngambil spesialis butuh keluar tesis gitu loh, kayak tulis. Jadi ini perlu dijembatani dong. Harus. Jadi karena kayak gitu, memang dulu tuh Prof. Laksono ya, salah satu sekarang staf khusus menteri, beliau yang salah satu yang menggagas terbentuknya. Kalau sifatnya hospital base ya, itu kita belum siap kata Prof. Laksono, karena rumah sakit kita belum sampai situ hebatnya. Rumah sakit kita belum bisa ngajarin orang sambil meliti, itu susah masih. Sehingga yang dibuat di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tahun 2013 itu hybrid, masih university based tapi pembimbing dosen, dokter pendidik klinis istilahnya, dokdiknis itu yang di rumah-rumah sakit yang non pendidikan, itu mereka juga bisa jadi profesor. Walaupun mereka bukan pegawai, bukan di perguruan tinggi ya. Udah Indonesia udah mulai ke arah situ, hybrid. Apakah nanti ke depan kita bisa murni hospital based? Saya nggak tahu. Harusnya arahnya ke sana supaya spesialisnya makin banyak, sehingga rumah sakit yang bisa mendidik dokter spesialis bukan kampus. Itu juga yang membuat spesialis kita tuh susah banget nambahnya jumlahnya. Ya, Dok, ini PDSI sudah mendapat SK ya dari Menteri Hukum dan HAM. Itu artinya organisasi ini sudah sah. Lah, dari sekian banyak persoalan tadi yang kita ceritakan, ini kira-kira prioritas dari PDSI yang perlu direformasi, yang menjadi, katakanlah itu menjadi persoalan ketika ini menjadi organisasi tunggal yang ingin diperbaiki, itu apa saja? Itu salah satunya, bahwa kita ingin mengubah definisi organisasi profesi. Bahwa organisasi profesi itu ya sebisa mungkin adalah organisasi yang memang tidak perlu sebut nama, itu sebenarnya udah cacat secara hukum. Mana bisa nama organisasi masuk di undang-undang sebenarnya kan? Kita lihat di Undang-Undang Perawatan Kebidanan itu sudah mulai berubah. Disebut di situ organisasi profesi bidan adalah organisasi yang berkompeten misalkan di bidang kebidanan dan diakui pemerintah, kayak gitu. Udah nggak ada lagi misalkan organisasi profesi adalah ikatan ID gitu. Udah nggak ada lagi, di Undang-Undang Kebidanan nggak ada, di Undang-Undang Keperawatan nggak ada, bahkan di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran pun udah nggak ada. Artinya ada di Undang-Undang
kedokteran tahun 2004. Itu artinya dokter mengatakan kita mendorong perubahan di undang-undang kedokteran. Karena pemerintahnya makin kesini makin nggak ada lagi nama organisasi gitu. Karena pemerintah sudah mulai sadar. Lalu berikutnya apa lagi dok? Yang kira-kira dianggap sangat urgent? Yang lain yang terkait yang perlu diperbaiki. Terkait tadi ada teman-teman di luar negeri gitu kan, untuk kita bantu supaya proses administrasinya tidak berbelit ketika kembali ke Indonesia. Kemudian masalah kesejahteraan anggota ya, misalkan tentang tarif tadi, kemudian alat kesehatan, kemudian pembiayaan tadi, ya, kemudian sengketa dokter pasien. Sebenarnya hampir semua aspek sih Pak. Oh gitu ya? Dari prioritas ya kita prioritas organisasinya dulu. Karena kalau organisasi selama ini tunggal agak sulit, maksudnya kita itu menjalankan suatu proses yang demokratis itu aja. Oke, kalau tadi ngomong soal mafia kedokteran itu atau mafia kesehatan, apa yang kira-kira dari kata mafia itu sendiri kan umum sekali, ya kan? Kalau kita ngomong mafia kesehatan itu juga luas. Apa kira-kira? Ini kan kadang bisa kita buktikan, kadang enggak. Jadi kadang kami belum mikir ke arah situ ya. Kalau memang pemerintah ingin tegas ya silakan cari dan pasti dapat kalau serius. Bisa dipidana semua orang ini kan. Tapi kalau memang belum mau serius menangani mereka, paling enggak kita kunci supaya mereka nggak bisa gerak. Kan itu intinya. Ya itu yang kita mau bahwa tadi ya misalkan selama misalkan organisasi profesi agak lebih banyak gitu ya, paling enggak kan nggak bisa lagi misalkan mendekati hanya satu organisasi hanya untuk masukin dong obat kami ke standar. Jadi itu berusaha kita imbangi gitu. Paling enggak dengan proses itu aja sudah mulai sedikit check and balance lah istilahnya gitu Pak. Gitu. Jadi ada inilah dibilang kompetisi antara organisasi kedokteran ya ke depan. Oke. Dok, ada closing statement singkat dari dokter yang penting bagi PDSI ini ke depan apa, lalu bagi kedokteran kita di Indonesia ini apa, lalu bagi kesehatan kita secara umum. Mungkin terima kasih Pak Sebastian. Jadi mungkin kami hanya mengingatkan visi-misi kami. Visi kami itu menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia. Dan misi kami itu ada 3. Yang pertama itu mengayomi masyarakat. Masyarakat dulu yang kami ayomi, baru kemudian dokter. Begitu ya, dengan organisasi profesi dokter yang profesional. Kemudian kami juga ingin meningkatkan taraf kesehatan masyarakat ya, dan kesejahteraan anggota kami juga. Jadi itu juga harus check and balance kami bilang tadi. Harus balance juga, bukan hanya masyarakat, tapi juga anggota kami harus sejahtera. Kalau dokternya nggak sejahtera, wah sulit banget itu untuk senyum ke pasiennya, susah kan. Yang terakhir adalah kita ingin kedokteran Indonesia itu untuk dunia, jadi global. Kita bukan hanya pemain lokal. Jadi 3 itu misinya. Oleh karena itu di logo PDSI juga ada 3 orang di situ ya. 3 misi itu. Itu melambangkan perkumpulan itu kan lebih dari 2 orang. Kemudian 3 misi itu gitu ya. Misinya itu dengan warna biru itu melambangkan ketenangan gitu ya. Ada warna merah itu keberanian, putih itu berarti kesucian hati gitu ya. Kemurnian dari tujuan gitu. Nah, Dok. Ini boleh nggak sih dokter itu praktek di banyak tempat? Boleh aja. Harusnya justru itu melanggar hak asasi manusia kalau kita batasi sebenarnya. Yang menjadi masalah tuh nggak etis, misalkan ya, dia udah tahu dia nggak sanggup, kemudian dia udah maksain diri, udah gitu udah tahu macet misalnya di Jakarta gitu, akhirnya terlambat penanganan, itu kan akhirnya kena dokter itu sendiri. Iya, atau dokter ketika sudah sampai, udah terlambat, pasien udah ngantri banyak, akhirnya cuma kalau kita di luar lihat itu aja. Kita di luar negeri lihat, kenapa dokter itu di satu tempat praktek, karena dia sudah cukup penghasilannya. Di kita enggak, sekali lagi saya ingin mengungkapkan ini. Rata-rata dokter spesialis itu nggak digaji sama rumah sakit Indonesia. Jadi kalau hari itu 0 rasanya, dia 0 juga dapat. Akhirnya kayak sopir angkot juga, versi elit tapi. Itu yang harus diketahui masyarakat. Jangan dikira rumah sakit itu gampang untung. Jangan dikira. Akhirnya buka lapak di mana-mana ya. Itu ya. Itu salah siapa, kita juga bilang salah sistem juga. Nah kalau memang kita ingin dokter satu praktek ya sudah kita. Nah itu juga. Kita maunya jangan lagi kolegium, itu juga terlalu berkuasa sehingga harus disupervisi oleh negara, kolegium spesialis itu. Kadang kan ada ya teman-teman yang lulusan baru bilang, kami nggak bisa masuk ke kota ini karena senior-senior kami melarang. Gitu. Itu kan hak pasien dong. Kenapa? Karena dia hanya lulusan baru, apakah dia nggak boleh praktek kota besar, nunggu dia tua baru boleh besar. Atau nunggu meninggal baru boleh masuk. Jadi dan ketika Pemda bilang kok semuanya di kota besar ya, itu salah Anda sendiri. Apakah Pemda itu sendiri memfasilitasi enggak? Jangan-jangan suruh dokter ke daerah tapi sekolah aja nggak ada, terus anak dokternya sekolah di mana? Saya bilang dulu ke Prof. Nila Muluk waktu beliau jadi menteri, Prof bisa nggak seperti misalkan dokter pertambangan? Dokter pertambangan tuh gajinya gede, dokter umumnya 20-an juta per bulan. Udah gitu saya bilang dia nggak harus standby terus di sana, 2 minggu on, 2 minggu off, keluarganya juga tetap di kota.
itu kan bisa diatur sebenarnya. Ya, Jangan sampai kita ngirim orang 2-3 tahun bahkan kadang dilupain lagi. Jenjang karirnya nggak dipikirin di situ. Nah sekarang juga kita ingin mendorong dokter umum itu mengambil spesialisasi kedokteran keluarga, saya bilang, karena di luar negeri itu memang nggak ada dokter umum. Jadi rata-rata dokter umum itu sekolah lagi ngambil spesialitas. Di situ baru ada jenjang karir supaya dokter-dokter di puskesmas itu pun bangga, saya ini spesialis juga loh. Gitu. Itu yang kita dorong. Tapi tentu ada juga teman-teman bilang, oh nambah biaya lagi nggak? Itu tentu kita dorong untuk ada beasiswa segala macam. Tapi itu perlu Pak. Dan senior-senior, dokter-dokter yang sudah senior nggak perlu sekolah ke 3 tahun untuk dapat spesialis dokter keluarga, cukup setahun. Jadi kumpulin seminar-seminar yang selama ini dilakukan langsung kita akuin. Jadi daripada ngikutin seminar terus profesi ya. Betul. Nambah itu ya. Kalau seminarnya bisa online, kita online kan. Jadi ngurangin biaya. Betul. Kita nggak komersialisasikan lagi seminar-seminar itu. Kemudian juga praktek tadi. Sebenarnya kan sekarang kita lihat ada telemedicine. Udah nggak bisa dibatasin orang-orang. Betul. Luar negeri aja praktek. Betul. Pasiennya di Indonesia. Semua tapi pasien Indonesia perkembangan kita udah luar biasa. Dari handphone dari ini. Jadi itu juga kami mau terobos dengan kemajuan zaman. Kita nggak bisa lagi batasin dokter itu praktek antar negara aja udah nggak bisa Pak. Jadi makanya kita kalau masih ortodok banget gitu, yang rugi kita sendiri. Betul. Oke, Dok. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ini obrolan kita ini makin menarik dan sebetulnya banyak sekali hal yang ingin kita gali. Tapi kali ini kita batasi dulu sampai di sini dan mungkin berikutnya kita pengen diskusi lebih dalam lagi dengan perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini. Bagaimana praktek kesehatan ke depan, praktek kedokteran ke depan. Dan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Sukses selalu, Pak. Terima kasih, Dok.